Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Sahabat semuanya, ada salah satu pertanyaan dari beberapa sahabat, yaitu tentang bagaimana cara mendeteksi adanya gangguan jin di dalam tubuh, atau bagaimana cara melakukan diagnosa terhadap gangguan-gangguan di dalam tubuh. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Sahabat filah rahimakumullah, jadi untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan jin di dalam tubuh, kita akan coba melakukan diagnosa dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu dari aspek tidur. Aspek tidur ini sangat penting untuk juga kita perhatikan. Yang pertama yaitu apakah dia mengalami yang namanya insomnia, sulit tidur. Jadi kalau orang sulit tidur, sering gelisah di dalam tidurnya, atau kadang-kadang tertidur ketika sudah menjelang subuh dan akhirnya subuhnya terlewat dan seterusnya, begitu ya. Ini salah satu indikasi. Kemudian sering mimpi buruk, seperti misalnya jatuh dari ketinggian, kemudian jatuh dari tebing, atau misalnya melihat lautan, melihat air yang banyak, misalnya lagi seperti tsunami, kebanjiran dan seterusnya, atau melihat gurun pasir, ya padang yang luas. Ini juga ciri-cirinya ya di dalam mimpi. Kemudian sering mimpi didatangin oleh seseorang di dalam mimpinya, baik orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak dikenal. Ini sangat sering. Kemudian ada lagi yaitu sering kaget ya saat tidur, ya, tiba-tiba badannya kaget seperti itu, seperti orang yang kejang itu ya. Kemudian juga giginya sering berbunyi ya, ketika tertidur itu giginya sering berbunyi. Kemudian juga nanti mimpi bertemu dengan binatang-binatang seperti macan, ya, harimau itu. Kemudian ada ular dan binatang-binatang fasik lainnya. Ini dari satu aspek yaitu mimpi. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari aspek ibadah. Aspek ibadah seperti apa? Contohnya misalnya yang pertama, ketika berwudu sering merasa was-was. Ya, setelah kita berwudu itu sering kita merasa was-was, seperti misalnya saya batal atau enggak ya? Ini tadi saya wudunya bagaimana ya? Dan seterusnya. Kemudian ketika sholat misalnya tidak bisa khusyuk atau tidak bisa konsentrasi ketika sholat. Jadi ketika takbir Allahu Akbar itu langsung pikirannya kemana-mana dan gak bisa khusyuk. Jadi banyak yang kemudian kita pikirkan. Kemudian misalnya lagi ketika sholat kemudian kita selalu merasa was-was ya, ketika sholat. Kemudian ketika mendengar azan misalnya kok pusing atau mual atau bahkan mungkin panas gitu ya. Kemudian ketika membaca Al-Quran, baru membaca satu halaman atau setengah halaman, mata rasanya sudah berat sekali atau mungkin bahkan panas matanya. Kemudian area pundaknya di sini juga jadi terasa panas atau mual, pusing dan seterusnya ya, ketika kita sedang membaca Al-Quran. Atau pas membaca Al-Quran mata kita tiba-tiba menjadi blur ya, tidak terlihat. Atau juga ketika kita membaca Al-Quran itu suaranya tiba-tiba ya menjadi berubah, menjadi serak misalnya, kemudian menjadi hilang bahkan suaranya,
atau merasa seperti ada yang tercekik ya di bagian leher. Dan juga ada kasus-kasus lain seperti misalnya saat membaca Al-Quran itu dadanya terasa sesak ya, nafasnya menjadi sesak. Ini salah satu ya dari aspek ibadah. Kemudian juga dari aspek yang lain, yaitu yang ketiga adalah aspek fisik. Coba dicek apakah memang kita memiliki permasalahan secara fisik, seperti misalnya mudah sakit ya, gampang sekali sakit. Kemudian kita punya asam lambung misalnya, atau penyakit jantung dan sejenisnya gitu ya. Ini sangat bisa menjadi patokan juga. Kemudian misalnya aspek fisik itu sakit di bagian-bagian tertentu, misalnya hanya di area kepala, kemudian area pundak dan leher, atau mungkin di tangan atau di kaki seperti itu, atau di bagian badan ya. Dan kadang-kadang sering berpindah-pindah ya, sakitnya berpindah-pindah. Atau bisa juga merasa sakit dirinya, tapi kemudian ketika pergi ke dokter, dokter mengatakan sehat, artinya sakit yang tidak mampu terdeteksi secara medis. Nah ini masalah fisik ya, masalah fisik. Kemudian yang keempat, aspek yang keempat yaitu dari aspek psikologi. Nah ini yang biasanya menjadi celah yang sangat besar ya untuk kita semuanya, seperti misalnya cemas berlebihan ya, khawatir berlebihan, kemudian marah yang tidak terkontrol ya, marahnya berlebihan, kemudian juga misalnya seperti pendendam ya, masalah sakit hati, kemudian hasut ya, iri dengki sama orang lain. Ini adalah aspek-aspek yang nanti juga bisa menjadi penentu bahwasanya seseorang tersebut terkena gangguan ataupun tidaknya. Dan segudang aspek psikologi yang lainnya, seperti murung yang tadinya tiba-tiba bahagia menjadi murung gitu ya, atau sering menyendiri, kadang-kadang nangis nggak jelas tanpa sebab dan seterusnya ya. Intinya berkaitan dengan masalah psikologi, masalah perasaan seseorang. Kemudian aspek yang terakhir yaitu dilihat dari dua sisi, dari dirinya sendiri dan juga keluarga. Untuk dari diri sendiri bisa dicek misalnya apakah dia memiliki amalan-amalan tertentu yang itu tidak sesuai dengan syariat Islam, artinya yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan juga tidak diamalkan oleh para generasi-generasi soleh setelahnya. Kemudian apakah dia mengikuti seperti kegiatan atau amalan-amalan yang itu bisa menimbulkan jin masuk dalam tubuhnya, seperti misalnya kebatinan, atau ikut seperti mengisi dirinya ya, tubuhnya, baik dengan mantra-mantra ataupun dengan cara-cara yang lainnya seperti itu ya, seperti meditasi dan seterusnya begitu. Kemudian apakah orang tersebut sering pergi ke dukun, kemudian atau ke uskun atau kikun dan seterusnya begitu ya. Nah ini dari satu sisi. Kemudian apakah orang tersebut sering melakukan kemaksiatan, baik maksiat yang kecil dan itu terus dilakukan, ataupun maksiat yang besar. Nah termasuk juga melakukan kesyirikan atau tidaknya. Ini sangat berperan penting ya dalam melakukan diagnosa gangguan-gangguan dalam tubuh. Ini untuk secara pribadi. Kemudian dari aspek keluarga, ini tadi ya, jadi dari sisi orangnya langsung. Kemudian dari aspek keluarga, apakah keluarga tersebut memiliki indikasi atau riwayat adanya jin nasab, misalnya dulu bapak ibunya atau kakek neneknya atau mungkin buyutnya itu juga pernah melakukan perjanjian dengan bahasa jin
seperti misalnya untuk menjadi pawang hujan misalnya, atau menjadi dukun, praktek perdukunan, praktek paranormal dan sejenisnya. Kemudian atau bisa bahasanya mengobati orang tapi menggunakan mantra-mantra tertentu ya, atau cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat misalnya. Kemudian memiliki benda-benda keramat seperti misalnya kayak keris yang memang ada isinya ya, sering dirituali, atau benda-benda keramat yang lainnya ya, seperti cincin misalnya, dan seterusnya seperti itu. Dan termasuk juga memiliki raja-raja ya, atau pusaka-pusaka tertentu, baik yang itu ditempel di rumah misalnya, kemudian yang ditanam di tanah atau digantung, atau mungkin dibawa, baik dimasukkan dalam dompet atau mungkin sebagai rompi misalnya, sebagai baju dan seterusnya ya. Ini juga perlu dicek ya, perlu dilakukan diagnosa secara mendalam. Kemudian selain itu juga kita lihat misalnya seseorang tersebut sering ketindihan ya, sering ketindihan ketika tertidur, maka juga kita bisa lihat dari sisi rumahnya, apakah kemudian di dalam rumah tersebut ada jimat-jimatnya ya, seperti raja-raja dan sejenisnya itu yang baik ditanam, digantung dan seterusnya. Atau mungkin di rumah sering tercium bau-bau yang wangi sementara tidak ada orang memakai minyak wangi, atau bau busuk, bau kabel kebakar dan seterusnya. Atau sering seperti ada penampakan. Kemudian bisa juga dari sering muncul binatang-binatang fasik ya, seperti banyak sekali cicaknya, kecoa, bahkan mungkin ular dan binatang-binatang lainnya masuk ke dalam rumah. Ya, ini ada beberapa indikasi, termasuk ya indigo ini juga adalah salah satu dari gangguan ya. Karenanya dari beberapa aspek tadi ya, aspek tidur, kemudian ibadah, fisik, psikologi, kemudian aspek diri sendiri, keluarga dan rumahnya atau tempat tinggalnya. Ini sangat penting sekali untuk kita lakukan diagnosa dari 5 sisi ini tadi ya. Biasanya ketika banyak yang positifnya, atau mungkin ada 2-3 yang positif tapi ternyata kok terlihat sangat besar gitu ya pengaruhnya, maka bisa jadi itu memang menjadi sebuah indikasi seseorang terganggu oleh jin, setan yang mungkin pernah dia dapatkan melalui ritual-ritualnya, yang bisa dikatakan seperti misalnya jin hodamnya, ataupun gangguan sihir, ataupun gangguan-gangguan yang lainnya ya. Jadi seperti itu cara mudah untuk melakukan diagnosa ada atau tidaknya gangguan jin di dalam diri kita sendiri. Semoga sahabat bisa mempraktekkan, silahkan boleh dipraktekkan pada dirinya masing-masing dan juga keluarga. Dan ketika ternyata banyak sekali yang positif, maka saya sangat menyarankan untuk mencoba melakukan ruqyah mandiri ya, ruqyah mandiri. Namun jika memang tidak mampu, silahkan boleh menghubungi untuk para peruqyah syariah yang ada di sekitar Anda, yang ada di sekitar sahabat semuanya. Nanti bisa melakukan konsultasi lebih dalam dan juga bisa melakukan ruqyah secara intensif ya, agar gangguan-gangguan yang ada pada diri kita semuanya segera Allah angkat, Allah hilangkan, dan kita menjadi pribadi yang sehat secara fisik dan juga sehat secara ruhiyah. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.